Monitor murah meriah tuh sudah banyak banget beredar di pasaran dengan beragam spesifikasi dan juga beragam ukuran. Demikian juga dengan monitor gaming. Makin banyak nih brand yang rajin menggelontorkan produk monitor gaming mereka dengan segudang fitur. Tapi kalau ditanya untuk monitor gaming yang murah dan juga gaming banget, maka produk besutan dari Acer yang Pical akan review kali ini mungkin bisa jadi salah satu rekomendasi, terutama device gaming yang akan masuk kepada wishlist teman-teman sekalian. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pical, dan kali ini Pical akan review sebuah monitor gaming di kelas budget keluaran dari Acer, yaitu Acer Nitro XV242Y Gaming Monitor. Oh, secara teman-teman bisa lihat gitu ya, ini monitornya gaming banget. Tapi apakah monitor gaming murah meriah ini akan menjadi salah satu solusi buat setup gaming gear teman-teman sekalian? Penasaran? Untuk itu, kita akan coba bahas sama-sama monitor gaming ini. Jadi mari kita duduk manis, ambil cemilan, matiin lampu, dan kita akan mulai reviewnya. Dari segi desain, buat teman-teman yang udah lama mantengin channel ini, pasti nggak akan asing lagi dengan penampakan monitor macam-macam begini. Karena jujur aja ya, tampilannya nggak ada bedanya dengan beberapa monitor Acer Nitro yang pernah Pical bahas. Ya, salah satunya contohnya adalah Acer Nitro XV272U yang Pical pernah bahas di awal tahun 2022 lalu. Keseluruhan bodi motor gaming ini tuh menggunakan warna hitam dengan matte finish. Dan sayang sekali untuk sebuah gaming device, DNA gaming pada monitor ini malahan nggak kelihatan sama sekali. Jadi kalau kita jajarin dengan monitor kantoran atau bahkan monitor TV gitu ya makin nggak kelihatan gitu bedanya. Kemudian kalau misalnya kita pecah monitornya, bukan kita jatuhin pecahin gitu ya, maka rancang bangunan dari monitor ini sebenarnya terdiri dari 3 buah bagian. Yang pertama mulai dari bagian bawah, yaitu base yang menjadi kaki penopang untuk monitornya. Base-nya ini berbentuk bulat dengan diameter sekitar 23,5 cm, dan pada sisinya ini terpasang dengan bagian monitor lainnya. Nanti base ini memiliki mekanisme yang memungkinkan monitornya bisa diputar hingga 360 derajat. Tapi teman-teman harus hati-hati, karena kalau nggak diperhatiin, maka kabel monitornya ini bakalan kelilit di bodinya. Dan bagian kedua pada monitor desain ini tuh adalah display stand-nya, di mana part yang ini tersambung dengan bagian base-nya menggunakan mekanisme sekrup tunggal, yang hanya bisa diakses dari sisi bagian bawah dari base plate-nya, dan tergolong mudah lah untuk kita lepas pasang. Sementara bagian atasnya terdapat konektor yang berbentuk persegi yang akan kita sambungkan ke bagian belakang dari monitor dengan mekanisme jepit yang juga bisa dengan mudah kita lepas pasang. Dan yang paling terakhir, part dari monitornya jelas adalah display panelnya, di mana yang seperti Pical bilang barusan, kita bisa sambungkan dengan stand-nya menggunakan mekanisme jepit di sisi belakang. Tapi kalau teman-teman nggak mau pakai stand-nya juga bisa, karena monitor ini juga sudah support akan VESA mount dengan ukuran 100 x 100 mm. Next, setelah kita udah bahas part-part monitornya, sekarang Pical akan bahas detail desain dari monitornya ini secara utuh. Pertama dari segi dimensi, di mana dalam keadaan tanpa stand, maka monitor ini memiliki ukuran 54 x 32,4 cm dengan ketebalan sekitar 6,5 cm dan bobot 3,7 kg. Sedangkan jika terpasang dengan stand-nya, maka dimensinya menjadi 54 x 37,6 cm dengan ketebalan sekitar 23,5 cm dan bobot yang bertambah menjadi 5,3 kg. Perubahan dimensi ini tuh sebenarnya akibat dari fitur stand-nya itu sendiri, yang memungkinkan untuk fitur height adjustment sebanyak 12 cm dari posisi awal monitornya. Monitor ini juga memiliki keunggulan pada mode adjustment-nya, di mana seperti yang sudah Pical sempat mention di awal, maka pada saat terpasang pada stand-nya ini, monitornya bisa berotasi hingga 360 derajat. Monitor ini juga bisa tilt sebanyak 20 derajat ke atas dan juga hingga 5 derajat untuk posisi menunduk, serta swivel hingga 180 derajat ke arah kanan ataupun ke arah kiri, yang artinya monitor ini bisa digunakan dalam posisi vertikal. Cuma ya gitu, karena nggak ada gyroscope-nya, maka setting orientasinya harus kita ubah manual dari Windows Display Setting. Kemudian untuk penampakannya sendiri, memang dari sisi depan display panelnya ini terlihat simple, dan nggak ada aksen yang mencolok. Bezel yang ada pada sisi atas, kanan, dan kirinya ini terlihat sangat tipis secara fisik, namun kalau kita perhatikan lebih jauh gitu ya, maka terdapat black bar di area dalam dari display covernya. Nggak tebel sih, cuma sekitar 0,3 cm aja. Namun keadaannya cukup berbeda dengan bezel bawahnya. Walaupun memang tidak ada black bar di sini, tapi secara fisik bezelnya memiliki ketebalan sekitar 1,6 cm yang dilengkapi juga dengan logo Acer berwarna silver pada bagian tengah dan juga sebuah LED berwarna biru di sisi kanan bawah monitornya. Kemudian kalau kita pindah ke sisi belakang, manakah pada sisi ini tuh aksennya lebih beragam dan terkesan lebih rame. Di mana dia menggunakan matte finish dan dengan adanya aksen segitiga ataupun arrow tip, maka dengan sudut yang mengarah ke atas ini membuat
kayak tambahan aksen grill ventilasi sebagai jalur sirkulasi udara dari bagian internal monitornya. Nanti aksen segitiga ini membagi monitornya menjadi dua sisi, yaitu sisi atas dan juga sisi bawah, yang masing-masing sisinya memiliki corak permukaan yang berbeda. Pada sisi atas, nanti dengan menggunakan model brush metal sebagai corak permukaannya, di mana di sini nanti hanya terdapat sebuah logo Acer besar di bagian kiri atas, yang menggunakan glossy finish. Lalu pada sisi bawahnya, corak permukaannya menggunakan model sandpaper ataupun corak permukaan kertas amplas, yang jadi agak-agak kasar-kasar gimana gitu. Nah, di sisi nanti kita bisa temukan nih, sederet tombol navigasi yang terdiri dari sebuah tombol on dan off, 3 tombol menu multifungsi yang fungsinya bisa menyesuaikan dengan menu yang sedang kita buka, dan juga sebuah analog stick sebagai kontrol navigasinya. Kesemua tombol tadi nanti tersusun secara vertikal di bagian kiri bawah. Sementara di bagian tengahnya terdapat cekungan besar, tempat diletakkannya sederetan I/O port yang didesain menghadap ke bagian bawah. Dan pasca banget nih kita ngomongin I/O port, maka untuk urusan I/O port sendiri, Acer memberikan port-port yang tergolong standar atau bahkan malahan kurang sih menurut Pichel, yaitu satu DisplayPort 1.2 dan juga 2 HDMI 2.0 dan sebuah 3,5 mm port audio out. Untuk HDMI si Pichel nggak masalah, karena dia udah HDMI 2.0. Namun yang menjadi masalah DisplayPort-nya nih, di mana dia masih menggunakan versi 1.2. Dan mungkin teman-teman langsung komplain, gimana sih DisplayPort kan sekarang udah 1,4 A, B, segala macam gitu ya. Tapi tenang dulu, sebelum teman-teman jadi makin anarkis, versi 1.2 itu udah cukup kok teman-teman. Karena dia udah cukup banget buat kebutuhan panel layarnya ini sendiri. Penasaran? Kita coba masuk ke bagian berikutnya. Dimana kalau tadi teman-teman udah mulai emosi soal, ini kenapa cuma DisplayPort 1.4? Nah, tenang dulu. Kita akan bahas dulu bagian layarnya. Dimana untuk layarnya sendiri menggunakan layar IPS panel dengan matte finish, sebesar 23,8 inci yang memiliki aspek rasio 16:9 dan resolusi Full HD atau 1920 x 1080. Nah, untuk urusan refresh rate sendiri, ini yang menarik karena dia memiliki refresh rate yang sedikit lebih tinggi, yaitu 144 Hz, yang bisa di-overclock hingga ke 165 Hz. Layarnya juga memiliki response time sebesar 0,5 millisecond secara VRB atau Visual Response Boost. Dan sekali catatan, untuk kita bisa mencapai refresh rate 165 Hz, maka dibutuhkan koneksi dengan monitor melalui port HDMI versi 2.0. Atau bisa juga memang melalui DisplayPort-nya aja sekalian. Hal ini akan bisa mengganggu kita kalau kita colokkan kepada port HDMI di bawah versi 2.0. Maka resolusinya akan mentok cuma sampai 120 Hz saja, dan bahkan nggak sampai natif yang tadi, yaitu 144 Hz. Nanti lebih lanjut pada bagian display panelnya sendiri nanti diproduksi oleh Acer, yaitu dengan kode ACR0764 yang memiliki color depth 8 bit dengan mode standar dan 10 bit dengan mode HDR yang memiliki color akurasi 74% DCI-P3 dan 100% sRGB. Untuk tingkat kecerahan maksimumnya pun panel ini mampu menghasilkan hingga 350 nits atau 400 nits dalam mode HDR dan juga static contrast ratio 1000:1 atau dynamic contrast hingga 100 juta berbanding 1. Dan nggak ketinggalan juga bahwa monitor ini sudah mengadaptasi beberapa teknologi anti-screen tearing, seperti contohnya G-Sync compatible dan juga AMD FreeSync Premium. Dan sederet sertifikasi seperti Blue Light Shield, Flickerless, Comfy View, dan juga VESA Certified Display HDR 400. Nah, kalau teman-teman tadi ngomong soal DisplayPort 1.2, maka sebenarnya secara teknis, DisplayPort 1.2 tuh memungkinkan untuk bisa mengadaptasi akan resolusi dan juga refresh rate maksimum dari layarnya ini. Makanya, oleh karena itu, Acer tidak jor-joran masalah port, terutama di bagian DisplayPort, karena memang dengan DisplayPort 1.2 pun sudah bisa mentransmit data untuk layar Full HD dan juga dengan refresh rate 165 Hz. Jadi ngapain kita harus tinggi-tinggi dan akhirnya ujung-ujungnya customer juga yang dirugikan. Harus bayar lebih mahal? Gimana? Pilih yang mana? Nah, kalau teman-teman tanya soal impresi Pichel terkait dengan testing monitor ini, jujur li ya, monitor ini tuh udah oke banget secara settingan bawaan. Nggak perlu kita aktifin fitur-fitur HDR yang nggak penting-penting itu gitu ya. Maka tampilan warnanya udah vibrant banget kalau buat Pichel. Apalagi waktu Pichel mainin kayak Genshin Impact gitu ya. Secara color itu tuh penuh warna-warni lah. Output displaynya enak untuk kita lihat dan juga masih ya oke lah. Walaupun teman-teman jangan bandingin dengan layar OLED ya. Kalau layar OLED jelas lah, itu udah beda kelas. Dan lebih lanjut juga Pichel pada waktu tes game yang dengan tempo cepat kayak game-game FPS gitu ya, kayak CSGO, maka dengan refresh rate tinggi ini menjadikan game-game model begini tuh bakal lebih kelihatan responsifnya. Ditambah lagi dengan native brightness-nya yaitu 350 nits, maka walaupun angkanya masih tergolong agak-agak gimana gitu ya, tapi ini hasilnya juga terang banget. Jadi game-game yang kita mainkan tuh bisa terlihat dengan maksimum secara produksi warna dan juga secara kontras.
Sementara untuk menu HDR-nya sendiri, to be honest, Pichel ngerasa ini agak tricky. Karena setelah Pichel tes bolak-balik, maka Pichel ambil kesimpulan yaitu setelah monitornya sudah dalam mode HDR, maka setting HDR pada Windows juga harus kita aktifkan. Jadi benar-benar harus end-to-end. Monitornya kita hidupin, Windows-nya juga kita settingin. Karena monitornya bakalan kerasa terang banget kalau misalnya HDR Windows-nya nggak aktif. Dan sebaliknya, kalau HDR Windows-nya nyala, terus monitornya masuk ke mode standar, langsung layarnya tuh kayak wash out parah gitu. Bener-bener kayak pucet gitu, berkabut gitu, kayak berasa di puncak pagi-pagi sambil nyeduh kopi. Wih, kayak sedap banget. Nice. Terus juga kalau teman-teman butuh adjust lagi monitornya, maka gunakan saja tombol-tombol menu yang ada di bagian belakang. Cara penggunaannya udah Pichel pernah taruh di video monitor Acer Nitro RJ241YP, di mana linknya teman-teman bisa lihat langsung di sini aja. Atau di deskripsi di bawah juga ada. Nah, buat yang penasaran sama apa yang Pichel omongin barusan, kualitas layarnya segala macam, makanya Pichel coba tampilin ya. Walaupun mungkin nggak efektif karena ini kan kita tangkap pakai kamera gitu ya. Tapi nggak apa-apa, buat kasih gambaran beberapa cuplikan main game mempergunakan monitor dari Acer Nitro XV242Y. Check this out. Selanjutnya untuk urusan audio, maka monitor ini dilengkapi dengan dua buah speaker dengan daya masing-masing sebesar 2 watt yang diletakkan di bagian bawah dari monitornya. Secara produksi suara sih nggak bisa dibilang jelek, tapi juga nggak bisa dibilang bagus, karena meskipun bertipe stereo, suara yang dihasilkan speakernya masih cenderung kayak mono banget. Dan waktu Pichel lakukan pengetesan dengan memainkan game dan juga sebuah lagu dengan maksimum volume, dan juga setting audio level di 100%, maka monitor ini dapat menghasilkan suara yang bervariasi. Pertama, saat Pichel mainin game kayak CSGO, maka speakernya bisa menghasilkan suara rata-rata 75,8 desibel dan maksimum 87,4 desibel. Sedangkan pada waktu Pichel tes dengerin lagu, maka speakernya bisa menghasilkan suara rata-rata 85 desibel dan maksimum hingga 94 desibel. Tapi memang kalau ini speakernya memang cuma ala kadarnya. Tapi kalau buat yang kita butuh seriusan, ya udah nggak usah khawatir. Kita tinggal colokin aja speaker teman-teman sekalian ke port 3,5 mm yang tersedia di bagian belakang. Kalau teman-teman nyari speaker, nggak usah khawatir. Pichel akan kasih playlistnya di sini. Beragam speaker yang udah Pichel pernah bahas. Ping! Dan buat yang penasaran, berikut ini deh merupakan contoh hasil suara dari Acer Nitro XV242Y Gaming Monitor. Check this out. Terakhir untuk urusan power atau daya, maka monitor ini ditenagai oleh daya dari power supply yang sudah tertanam pada bodinya. Jadi colokannya lebih ringkas walaupun kalau power supply-nya rusak, mau nggak mau jadi harus bongkar bodinya. Yang digunakan nggak terlalu besar, hanya berkisar 24 watt pada saat digunakan, dan sekitar 0,4 watt pada saat sleep, dan 0,3 watt pada saat posisi off, tapi masih dalam keadaan tersambung ke arus listrik. Jadi teman-teman nggak bosen-bosen ya Pichel ngetin. Kalau monitor ini nggak dipakai, mending cabut aja dari colokan listriknya, biar arus listriknya nggak kebuang sia-sia di monitornya. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, Acer Nitro XV242Y Gaming Monitor merupakan monitor yang cocok banget buat teman-teman yang lagi nyari monitor budget, tapi dengan spek yang masih bisa dibilang oke untuk di level harganya. Dan satu lagi, monitor ini cocok banget buat teman-teman yang memang lagi mau bikin setup gaming gear yang low profile. Karena seperti yang udah Pichel bilang di awal, desainnya tuh nggak ada aura gamingnya sama sekali. Nggak ada corak, nggak ada aksen, apalagi RGB bling-bling. Nggak ada sama sekali. Jadi cocok nih buat minta ke istri gitu ya. Padahal monitor gaming gitu kan. Tapi kalau teman-teman concern banget soal produksi warna dan juga brightness level yang gonjreng, maka sekali lagi monitor ini sebenarnya cocok-cocok aja buat kita. Walaupun memang coverage-nya hanya sampai 100% sRGB. Tapi more or less harusnya cukup lah untuk kebanyakan orang. Dan dari segi display panelnya pun, karena dari displaynya ini tergolong oke, refresh rate-nya tinggi, dan juga resolusinya yang masih oke lah walaupun Full HD. Tapi untuk I/O port-nya juga masih oke. Jadi semuanya oke sebenarnya. Udah gitu monitor ini bisa diposisikan ke dalam beberapa angle. Jadi memungkinkan banget buat teman-teman yang mau gunain monitor ini sebagai main ataupun secondary screen
Terutama buat kita yang suka ngedit gambar ataupun video, ataupun kalau kita potretin, kita bisa jadi kayak buat apa? Teman-teman para programmer ataupun encoding gitu kan, pasti kan lebih enak gitu ya. Untuk harganya sendiri, monitor ini dibanderol dengan harga 2 jutaan di Acer Online Store Indonesia ataupun marketplace resmi dari Acer lainnya. Gimana? Menurut teman-teman oke kan harganya? Kalau Pical sih 2 juta oke lah, expect apa lagi sih gitu. Dan buat teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang Pical cantumkan di bawah ini. Terus yang menariknya, setiap pembelian monitor gaming ini akan mendapatkan garansi 3 tahun yang nggak hanya mengcover spare part-nya aja, tapi juga servis dan panel layarnya itu sendiri. Lumayan loh, panelnya aja udah bisa hampir seharga monitornya ya kan? Dan gak hanya itu aja, teman-teman juga akan mendapatkan garansi accidental damage protector selama 1 tahun. Mantep nggak tuh? Kalau butuh info lebih lengkap, teman-teman bisa langsung klik aja link Acer Online Store Indonesia yang udah Pical taruh di bagian deskripsi. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi sosial media dari Pical Techno dan Pical Media Group, seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita, yaitu picalmediagroup.com. Dan jangan lupa juga kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal game, yaitu Pical Main Game, ataupun channel satu lagi yang meliput cerita di belakang layar Pical, yaitu PMG Fans. Jadi itu dia video channel kali ini. Thank you guys for watching. Until the next video. Bye-bye! Tapi gokil sih, 2 juta. Kita mau expect apa sih? Cuma kalau misalnya kayak mungkin 3 juta dapat Quad HD gitu ya, kayaknya oke nggak? 3 juta Quad HD. Acer ada nggak? Kirimin biar kita review.